Pada bahasan yang lalu telah kita ketahui bahwa terdapat 3 jenis PC, yaitu PC desktop, PC laptop, dan PC server. PC desktop, desk artinya meja atau bangku, sedangkan top artinya atas. Jadi kalau kita terjemahkan PC yang ada di atas bangku, kurang lebihnya seperti itu. Maknanya telah kita bahas pada bahasan yang lalu. Yang dimaksud di sini adalah sebuah PC yang memang pada awalnya dirancang untuk diletakkan di atas meja. Namun di sini banyak yang bertanya, loh Pak, PC itu sekarang sudah tidak di atas meja lagi, kadang-kadang ditaruh di lantai atau dimanapun. Apakah namanya tetap PC desktop? Jawabannya iya. Dia mau diletakkan dimanapun, tetap saja kita sebut sebagai PC desktop mengacu pada nama awalnya. Hal yang sama juga untuk PC laptop. Lap artinya pangkuan, top artinya atas. Jadi PC yang di atas pangkuan. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah PC yang pada awalnya itu dirancang untuk dibiasakan diletakkan di atas pangkuan. Kalaupun sekarang ini tidak lagi dalam pemakaiannya tidak diletakkan di atas pangkuan, ditaruh di meja atau di lantai di mana saja, tetap saja dia disebut PC laptop mengacu pada nama awalnya. Sama aja nanti nama lain dari PC laptop ini kan PC notebook. Note artinya catatan, book artinya buku. Jadi suatu PC yang fungsinya mirip dengan buku catatan karena di situ digunakan untuk menulis, mencatat apa saja kayak begitu pada awalnya itu. Nah, walaupun sekarang tidak lagi digunakan untuk itu, bisa untuk nonton film, untuk nyetel lagu dan sebagainya, tetap saja dia disebut PC notebook, mengacu pada nama yang awalnya. Patut dicatat di sini, kemarin sudah kita bahas, PC laptop itu nama lainnya ada PC notebook. Ada yang mengatakan begini, loh Pak, kalau laptop itu yang besar, notebook itu yang agak kecilan. Tidak begitu. Memang awalnya PC laptop itu bentuk fisiknya agak gede ya. Kemudian berangsur-angsur mulai mengecil gitu, mengecil sedikit. Nah, pada saat itu memang disebut PC notebook. Dia disebut PC notebook itu bukan karena kecilnya, enggak, karena fungsinya itu mirip buku catatan saat itu. Jadi sebetulnya PC notebook itu ya PC laptop itu. Soal bentuk nggak masalah lagi sekarang ini. Jadi nggak benar kalau orang bilang kalau laptop itu yang besar, kalau notebook yang kecil itu salah ya. Kecuali nanti ada netbook ya, netbook itu ada yang bentuknya kecil, nanti bukan notebook loh, netbook ya. Net internet, book buku ya. Jadi booknya itu notebook begitu. Artinya di sini notebook yang memang diutamakan untuk berselancar di antar berselancar di internet, itu tujuan utamanya seperti itu. Maka dia disebut netbook. Ini lain lagi ya. Nah, jadi saya ulang, PC laptop mau diletakkan dimanapun dalam pemakaiannya tetap saja dia disebut PC laptop. Begitu juga yang notebook tadi nama lain dari laptop. Walaupun dia tidak lagi digunakan sekedar catatan, dia untuk apa saja ya tetap disebut dengan PC notebook atau PC laptop. Nah, itu sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu ya, yang sebelum ini. Kemudian begini, penggunaan istilah ya. Jadi di sini ada PC desktop, PC laptop atau PC notebook dan PC server. Akhirnya istilah ini juga digunakan untuk menyebut komponennya. Jadi ingat di sini ya. Contohnya untuk prosesor. Nah, ini prosesor macam begini ini. Prosesor untuk PC desktop itu berbeda dengan prosesor untuk
PC laptop yang untuk desktop itu berbeda dengan laptop. Saya berikan suatu contoh, dari fisik aja sudah beda gitu sekarang loh ya. Ini contohnya, ini untuk PC desktop. Ini ada IHS-nya nih, ada penutupnya ini, ada besinya ini. Dan ini kemampuannya juga berbeda nanti kalau dibandingkan PC server ataupun PC laptop. Kalau PC server bentuknya mirip ya, fisiknya kayak begini. Tapi kalau untuk yang laptop, itu IHS-nya ini nggak ada, dia terbuka. Kayak begini ini. Ya. Dan ini untuk prosesor PC laptop ini, kemampuannya lebih rendah ya dibandingkan desktop. Itu untuk yang setara loh, ya, seperti itu. Nah, penggunaan istilah itu akhirnya digunakan untuk penyebutan komponen juga, misalnya kayak gini, prosesor desktop. Lah, artinya ini nih, kalau prosesor desktop itu adalah prosesor yang sengaja dirancang dan digunakan untuk PC desktop, khusus untuk PC desktop. Dia tidak bisa digunakan untuk PC server maupun PC laptop. Sama, misalnya gini, prosesor laptop lah, biasanya kalau prosesor laptop itu biasanya disebut mobile kayak begitu ya umumnya ya. Jadi ini bentuknya dia dirancang khusus untuk PC laptop. Jadi kalau prosesor laptop ya rancang untuk laptop. Jadi penggunaan istilah tadi turun ke komponennya. Sama ya nanti untuk prosesor server. Itu artinya prosesor yang digunakan untuk PC server. Nah, ini juga menurun pada motherboard-nya ya. Jadi bilang kayak begini, ini motherboard desktop. Artinya motherboard itu yang sengaja dirancang untuk PC desktop. Motherboard desktop ini gandengannya, pasangannya adalah prosesor desktop. Nanti kalau motherboard laptop sama pasangannya prosesor untuk laptop yang seringkali disebut prosesor mobile begitu. Motherboard server juga untuk prosesor server itu tidak bisa dipertukarkan itu ya. Komponen lain yang tidak bisa dipertukarkan itu contohnya memori ya. Jadi memori utama yang biasa disebut dengan RAM. Jadi RAM untuk PC desktop itu berbeda dengan untuk laptop. Berbeda juga untuk server ya. Contoh kayak begini. Nah, ini adalah memori utama untuk PC desktop. Sedangkan yang ini untuk PC laptop, beda kan. Nah, kalau untuk server mirip kayak begini, tapi dia tidak saling kompatibel, tidak Pak, saling cocok. Bentuknya mirip kayak yang miliknya desktop. Nah, ini soal penamaan atau sebutan supaya nanti Anda nggak bingung ya. Nah, kemudian soal kemampuan ya. Kemampuan tadi yang sebelumnya tadi saya sebut adopsi istilah ya. Jadi istilah dari PC-nya itu akhirnya diadopsi untuk sebutan komponen-komponen penyusunnya seperti itu yang tadi. Nah, sekarang kemampuan. Jadi umumnya kemampuannya, jadi ini kalau membandingkan yang setara ya. Misalnya generasinya sama gitu ya. Nah, itu nanti yang untuk PC server itu kemampuannya lebih tinggi dibandingkan untuk PC desktop. Sedangkan PC desktop itu kemampuannya lebih tinggi dibandingkan PC laptop. Ya. Jadi dalam proses pengolahan data seperti itu, kemampuan olah datanya, kinerjanya, ya kinerjanya yang paling tinggi itu adalah untuk PC server. Kemudian yang berikutnya PC desktop dan PC laptop ini yang kinerjanya yang paling rendah di antara tiga golongan PC ini. Nah, itu penjelasan singkat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Nah, kita ketemu lagi pada sesi berikutnya.